naiknya cepat. Pokoknya bisa. 206, 108, 227. Pak Oyi mana? Wah, serem ini. Pak Oyi biasa tinggi Pak ya? Kan? Biasa tinggi? Enggak. Enggak. Habis naik jaga langsung marah. Oh, periksa. Tapi nggak ada keluhan Pak pusing? Nggak ada. Oh, perut keroncongan nggak? Oke dong. Kalau itu mah tensinya rendah kalau Ke belakang aja. ya, tadi saya lihat kaget juga ini. Tapi kata Bu Dokter masih bisa ngikutin kegiatan, cuma disarankan tidak boleh terlalu berat dan dipaksakan. Iya. Kan kalau masa pusing silakan duduk saja. Cuman ini ada yang aneh kayak ngeliat saya ini siapa ini orangnya? Iya. Ada yang udah kenal saya? Angkat tangan. Iya. Nanti dulu. Duduk sebentar ya. Sekalian ya, dalam kesempatan ini pas Mitra Jaya juga kumpul, saya akan memperkenalkan diri. Kebetulan hari Jumat kemarin saya mendapatkan surat perintah ya sebagai dan tamil lagi sebagai PJS dan tamil nomor 2 Tambora. Ya. Sehingga mulai kemarin saya aktif. Mungkin tadi rekan-rekan yang sudah lama bisa mengenal saya. Kenapa? Karena tahun 2022 saya dan Ramil sini. Ya, dan Ramil sini itu tipe B. Tipe B pangkatnya masih kapten. Nah, kurang lebih Bu, saya 10 bulan menjabat di sini adalah validasi orgas ya. Validasi orgas yang tadinya tipe B menjadi tipe A. Sehingga tadinya tipe B dijabat oleh pangkat kapten harus pangkat mayor. Karena saya belum cukup pangkatnya, ditariknya saya ke Kodim. Ya. Sehingga di sini digantikan oleh Pak Kabid Reskrim. Ya, kalau sekarang udah cukup umur nih Pak Oyim nih. Alhamdulillah gitu kan. Mengabdi di Kodim 1,5 tahun, dapat mayor, bisa kembali lagi ke sini dan bertemu Bapak Kapolres. Bagi yang baru kenal, baru melihat, nama saya Wahidin, Pak. Wahidin. Ya. Dinas saya jabatan efektif saya sementara itu perwira seksi operasi Kodim. Ya, perwira seksi operasi Kodim. Sebelumnya saya berdinas di sini sebagai dan Ramil, sebelumnya saya di Tangerang sebagai KNP. Ada kebijakan baru, mulai kemarin saya dikembalikan lagi ke sini untuk menjadi PJS dan Ramil. Ya. Jelas lah ya? Nah, jadi bapak-bapak kalau ketemu saya yang baru ini, siapa nih orang ini gitu kan? Nah, ini kan tahu, oh ini dan Ramil yang Ramil. Nah, Pak Muhlisin digeser ke Koramil 06 kali ya. Mungkin belum sempat pamitan ya? Belum. Nah, karena sifatnya dadakan. Habis maghrib, sholat maghrib saya malam Jumat itu orang mau malam 10 Saban saya dipanggil. Malam itu juga harus ke Tambora. Ya sudah, namanya Tambora ganti baju langsung ke sini. Ya. Jadi tidak boleh nanya apa, kenapa, ya udah laksanakan aja udah. Nanti malam-malam saya kasih. Ya, jelas Pak ya? Jelas. Sementara itu sambil berjalan nanti kita lebih dalam lagi kenalnya, gitu kan. Nanti juga saya akan rencanakan akan berbicara tiap sub masing-masing ya. Siap. Setelah ini nanti kita dengarkan bersama penyampaian dari Bu Dokter terkait dengan kesehatan ya. Bu Dokter silakan bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak semua, izin saya Dr. Aurora beserta rekan-rekan ada Pak Bambang dan Pak Rizky dari Puskesmas Kecamatan Tambora yang tadi sudah periksa tensi Bapak-Bapak. Gimana Pak tensinya? Kurang aman ya berarti ya. Mayoritas memang tinggi semua di atas 140. Bapak-bapak tahu tensi normalnya berapa? Di bawah 140. Itu yang baik.
Sebenarnya batas semua usia segitu, cuma memang semakin bertambahnya usia memang bisa semakin tinggi, dan harus diperiksa berkala seperti itu. Oke, saya mau nyampein singkat untuk bapak-bapak yang tensinya tinggi. Itu tadi ada 10 orang yang harus dipantau tensinya yang di atas 170 gitu. Jadi darah tinggi itu namanya sama hipertensi. Penyebabnya macam-macam, multifaktorial, nggak cuma satu, bisa dari genetik, pola makan, istirahat yang kurang. Kebanyakan kan bapak-bapak tadi kurang tidurnya katanya. Terus juga banyak yang rokok, ngopi. Nah, berarti bapak-bapak yang tensinya memang di atas nilai normal harus dijaga, jangan makan asin, makannya juga teratur. Terus juga pola hidupnya, kalau misalkan habis jaga malam, habis begadang, paginya tidur dulu, istirahat gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ada waktu, boleh berobat ke poli di puskesmas terdekat, di puskesmas Kecamatan Tambora juga boleh. Nanti untuk bapak-bapak yang usianya di bawah 60 tahun, itu ke poli PTM, penyakit tidak menular. Bapak-bapak yang usianya di atas 60 nanti ke poli lansia, poli lanjut usia gitu. Ngabat ini. Kayaknya maksudnya ke poli lansia semua. Ya, pokoknya kalau saran dari saya, jaga pola makan, kurangi makan makanan berlemak, asin, kurangi yang manis-manis, terus bersantan juga, dan kurangi kopi dan rokoknya. Gitu. Kalau ada yang tugas malam mungkin perlu kopi ya Pak ya. Ya kalau misalkan ngopi berarti pas tugas malam aja gitu, dan disarankan untuk minum kopi yang tanpa gula. Kalau bisa yang kayak kapal api tuh Pak, kan ada yang nggak pakai gula, kopi hitam gitu. Itu yang disarankan. Oke, iya. Terus dari bapak-bapak ada yang punya keluhan nggak? Sakit kepala, pusing, terus lemes badannya, ada? Ada. Apa Pak keluhannya Pak? Tengkuknya ya. Tadi tensinya berapa Pak? 27. Oke, nanti boleh periksa ke puskesmas, kan di tensi lagi, terus juga diperiksa gula darahnya, nanti kolesterolnya diperiksa, asam uratnya gitu. Bagus? Bagus semua? Oke. Kurang tidur? Oh, tidur aktif. Salah bantal nggak Pak? Oke. Mungkin nanti bapak-bapak yang tensinya kurang bagus, yang masih tinggi, terus ada keluhan nyeri kepala, terus badannya lemes sebelah, atau mungkin muntah-muntah, nanti bisa langsung ke IGD di Kecamatan Tambora di puskesmas gitu. Kalau asam urat gimana Bu? Berarti harus minum obat dan kontrol rutin tiap bulan ke puskesmas. Dan Jam 2 malam kan jam 6. Istirahat sebentar kayak kesemutan gitu. Oh, istirahat. Sakit gitu. Udah pernah periksa darah? Udah. Hasilnya Pak? Sebenarnya nggak boleh ini, tapi obat berapa kali obat nggak cocok. Tiap bulan ke puskesmas nggak Pak? Nah, umur udah 72. Iya, betul.
Bapak. Nah itu makanya kalau misalkan memang ada darah tinggi, kencing manis, Darah terus mah nanti 80 bulan. Bapak namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Pak Tamir. Pak Tamir. Umur boleh tua. Saya 80 normal. enggak, kalau 180 nggak normal, kalau 108 mungkin ya. 80. Oke, nanti pokoknya kalau ya, makanya saran saya kalau misalkan ada keluhan terus pernah minum obat darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, punya riwayat sakit tersebut, saya sarankan kontrol rutin. Kemana aja nggak apa-apa, yang penting terkontrol karena perlu dicek lagi gitu. Nanti kalau ada keluhan boleh mampir-mampir ke puskesmas. Iya, Tambora Roa Malaka juga boleh. Ketemu ibu maksudnya. Iya, di Tambora. Tambora boleh, Roa Malaka boleh. Di mana aja. Biasanya tergantung paskes Bu, katanya. Iya, kan ada puskesmas Tambora. Nah, puskesmas Tambora bisa dipakai di Roa Malaka, di Pekojan. Yang penting kecamatannya Tambora. Seperti itu. Ya, Ada yang di luar Tambora? bisa, sama, Ada yang bisa. di luar Tambora paskesnya? Nah, ya, ada yang di luar Tambora nggak? Ada. Iya, kalau Tambora semua mau periksa di Puskesmas Roa Malaka boleh, di Pekojan boleh, di Tanah Sereal boleh, di ya di Utara, Kalianyar boleh semua. Gitu. Nah, Bapak-bapak, sebenarnya ada program baru dari Bapak Presiden kita, dari Pak Prabowo. Ada pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Itu dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Tambora. Itu sesuai ulang tahun. Jadi misalkan Pak Oyip ulang tahunnya bulan apa Pak Oyip? Dirayakan Baru, Bu. Oh, pas tahun baru. lewat. Ya mengapa Nah, Pak Oib berarti masih bisa ke Puskesmas Kecamatan Tambora untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti berdasarkan usia ada beda-beda diperiksanya. Beda sama Mas yang siapa Mas namanya Pak Ahmad. Siapa? Iya, beda karena beda usia, nanti pemeriksaannya juga beda. Seperti itu. Nanti boleh Pak ke kecamatan Puskesmas Kecamatan Tambora, gitu ya. Sesuai KTP atau gimana? Vaskes, kalau vaskesnya Puskesmas Tambora boleh ke sana. Yang penting KTP-nya di Tambora. Gitu. Enggak masalah. Yang penting vaskesnya Tambora. Puskesmas BPJS-nya. BPJS-nya Tambora, Pak. Kalau itu ke Cakareng, ke Puskesmas Cakareng berarti Pak. Gitu. Jadi berdasarkan BPJS, vaskesnya di mana atau KTP. Nggak punya, kalau punya BPJS saya. Indonesia. Dialihkan Sesuai paskes gitu. Pernah saya. itu beberapa bulan yang lalu ya, mungkin memang beda peraturan lagi. Jadi kalau sekarang dari atas dibolehkan Pak, kalau misalnya paskesnya di tulisannya Puskesmas Tambora itu dibolehkan kemana aja, yang penting dia masih kecamatan Tambora ya kan. Kayak Jembatan Besi contohnya itu kan kelurahan, masih kelurahan di kecamatan Tambora. Kalau dulu memang kalau misalnya paskesnya Puskesmas Jembatan Besi
jembatan besi. Kalau sekarang kan udah nggak ada puskesmas jembatan besi Pak. Sekarang pustu sebutannya. Jadi puskesmas pembantu. Sebenarnya dia juga sama puskesmas Tambora, cuma dia membantu Tambora. Jadi bukan puskesmas kelurahan lagi sebutannya. Jadi udah beda. Boleh tanya lagi? Boleh. Seandainya kita kan warga DKI Jakarta, kebetulan ada di daerah dalam keadaan gawat darurat, kita ke rumah sakit terdekat ya pemerintah, itu bisa atau tidak untuk rawat inapnya? Nah, kalau untuk gawat darurat, otomatis kan masuknya ke UGD. Nah, dari itu. Kalau di UGD itu tidak akan memandang yang namanya dia puskesmas paskesnya dari mana gitu, asal dari mana kan, KTP-nya KTP mana, dia kan nggak akan lihat. Sama kayak KTP, misalnya kita KTP Jakarta, kecelakaannya di Bandung, kan nggak mungkin, KTP-nya Jakarta nih, Persija nih, nggak bisa, nggak mungkin. Nah, sama seperti BPJS juga kayak gitu, perlakuannya sama. Jadi kalau yang mengancam jiwa, yang mengancam nyawa itu nggak peduli dari paskes mana, itu bisa dilakukan tindakan penyelamatan nyawa dulu. Nanti setelah itu kalau memangnya sudah teratasi dengan baik, sudah mungkin nanti bisa di obat jalannya ke sesuai paskes. Kalau dipersulit seperti apa kita beli aduannya? Aduh, kalau itu Begitu ketemu Pak. Sebenarnya kalau misalkan dari luar, dari rawat inap, misalkan Bapak aslinya mana? Enggak, dari IGD-nya itu kadang-kadang ini harus berbayar karena ini bukan warga Banten atau warga Bandung, nah gitu. Kalau misalkan kan ada beberapa rumah sakit yang dapat BPJS ya Pak ya. Nah kalau mungkin kalau seperti itu bisa. Kalau BPJS sih sekarang dimanapun Bapak berada, kalau kondisinya gawat darurat biasanya dipakai. Rumah sakit tidak boleh menolak. Siap. Saat ini Ya makanya kalau pas ditolak itu kita ngadu kemana? Kadang-kadang pasien kan dibodoh-bodohin. Betul. Betul Bante. sekarang rumah sakit maupun puskesmas tidak boleh menolak pasien dalam Gambar itu dengan cara ini kamarnya penuh. Kayak gitu. kalau kamar umum banyak. rumah sakit tersebut atau rekaman tersedia. Yang jelas pasien itu sudah ditangani dulu, tangani minimal nyawanya tertolong. Boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Wakilnya mau wakilnya. Titipan ya. BPJS kan ada yang mandiri, ya pas yang gratis ya lagi TNI. Ya, yang mandiri kan sudah bayar itu. Memang ini mewakili yang lain ya. Mungkin pada saat itu mereka itu kan katakanlah masih punya uang atau nah saat ini terpuruk dan nunggak ya. Itu tunggakannya itu dinolkan atau buat bikin BPJS yang gratis atau seperti apa? Kalau yang kayak gitu tunggakannya masih tetap ada ya Pak ya? Utang dong ya? Utang tetap. Tapi Bapak bisa ke maksudnya di mana itu? Ya misalkan katakanlah Tambora lah kita kan gitu. Itu kita ada loket BPJS. Bapak bilang aja sekarang udah nggak bekerja. Nah, kalau udah nggak bekerja ya. Sekarang udah nggak bekerja, minta tolong dari BPJS Mandirinya dialihkan ke PBI di Tambora. Tapi nanti itu tetap terutang. Oh jadi kita harus ke kantor BPJS. Iya, nanti tetap bisa dibayar. Baru ke puskesmas membuat BPJS yang gratis. Iya. Utang ya? Iya. Bayarnya kagak ada gimana? Bisa dicicil atau gimana? Kan pertanyaan gitu loh. Makanya kadang-kadang suka 5 juta, 3 juta, bertahun-tahun. Lagi naik banyak duit. Kalau ada duit ya mana? Tagihan dari BPJS. Betul, komandan. Pada saat kita nah itu mentok. Iya. Saya mentok karena belum dibayar. Kalau selesaikan dulu pembayarannya baru bisa berobat. Iya. Tapi yang alternatifnya tadi yang bilang itu biarkan saja abaikan. Bapak daftar lagi ke BPJS pakai gunakan yang pemerintah punya. PBI. Itu bisa. Iya, Itu dalam bisa. keadaan normal, kalau dalam gawat darurat. Bisa. Bisa, Pak. Kadang-kadang suka ngomong layanan.
ini buat dibayar nih. Bisa. Saya ngalamin gitu. Nah, yang Bapak alami baru saja itu saya alami. Oh, Ibu saya. Ibu saya awalnya kan yang mandiri. Siap. Ya kan, karena nggak pernah dipakai, lupa bayar. Iya. Pada saat ibu saya kemarin mau bukan lagi cek up biasa, ada keluhan, begitu digunakan diblokir, nggak bisa digunakan, gitu kan. Akhirnya kita urus lah, sekarang diaktifkan lagi tapi yang pakai gratis bisa aktif, cuma bukan di puskesmas dan bukan rumah sakit, langsung ke kantor BPJS nya. Langsung, kalau rumah sakit kan hanya tindakan ngobatin. Dengan persetujuan rumah sakit setempat kan? Tidak. Diagnosa penyakitnya atau apa gitu loh. Jangan masuk tangan. Oh Kalau itu mungkin ada di dilampirkan, tapi kalau ibu saya enggak, karena kan hanya check up biasa. Oh, check up biasa ini maksudnya gitu kan? Maksudnya yang check up biasa saja bisa diurus apa lagi ya? Itu bisa Pak. Ya. Tapi harus langsung ke biasanya rumah sakit itu kan ada khusus pelayanan BPJS. Apa di situ? Siap. Bisa. Termasuk juga kalau kecelakaan itu kan butuh repot. Tapi kalau kita ke BPJS, kita koordinasi komunikasi, mohon keadaannya dirubah dan ditanggung. Ya walaupun berbohong lah ya. Harusnya kan tidak ditanggung kalau kecelakaan. Maksudnya kecelakaan jatuh gitu, Pak. Kan enggak bisa. Kalau saya Pak ya, karena saya sempat menolong pasien di sono di sekolah Surabaya. Kenapa? Ketika sudah Cover ya. Nggak cover karena kecelakaan itu Beban diri juga nggak sabar. itu Pak harus tahu nih. Tapi bisa cuma agak ya, sementara sih itu yang saya tahu nih. Ya, saya rasa sama ada ininya apa mekanismenya. Ya, Bapak ya. Ya. Karena di sini dokter, jadi nggak begitu dalam memahami. Siap. Gitu dok. Ada lagi yang kan? Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung dokter masih di sini, kalau udah keluar nanti pada ramai saya bertanya. Cukup ya? Cukup. Jelas ya? Jadi kalau tensi tinggi harus biar tensinya normal harus Obat. selain berobat kita harus jaga kesehatan, pola makan, pola hidup, ya kan, berolahraga jangan lupa, ya, berolahraga. Yang terakhir jaga isi dompetnya. Nah, isi dompet itu biasanya pengaruh ke tensi istri. Iya, tensi kita normal kalau dompet kosong istri yang naik tensi. Dapur. Diomelin terus. Nggak ya, nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Baik, Ibu Dokter, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tadinya kita Tapi ada tensi, tahu. Sekarang Bapak sudah ada data tensinya masing-masing. Kalau memang dirasa harus dilanjut berobat ke puskesmas, silakan dilanjut. Ya, saya rasa sekarang kan apalagi Jakarta Pak, fasilitasnya sangat gampang, mudah dan dekat. Ya kecuali di daerah-daerah, ya kan, udah susah jauh Pak, ya kan. Jadi tidak ada alasan bapak-bapak malas untuk mengecek kesehatan, ya kan, karena itu untuk kepentingan bapak sendiri dan keluarga. Jelas ya? Ya. Ada juga yang takut ngecek kesehatan dok, takut ketahuan penyakitnya, malah tambah stres. Banyak, Ya. Jadi kalau kita sudah tahu kekurangan kita, malah kita jadi enak, oh pokoknya saya ini, tapi saya harus seperti ini, ya. Tujuannya itu, Pak ya. Ya. Menjaga itu lebih baik daripada Mengobati. Oke, mungkin itu dok. Ya, terima kasih dokter. Nah setelah ini bapak-bapak silahkan dilanjut dengan keluar terkait dengan jadwal pelatihan. Kebetulan juga nah, ya. Oke, terima kasih. Ada di sini.